Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira. Wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma hamdal Quran. Jamaah tarawih, ibu dan bapak serta adik-adik remaja dan anak-anakku yang berbahagia, yang Allah muliakan dengan Ramadan. Rasulullah dalam satu hadis mengabarkan dengan begitu bahagianya, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kita berada di malam kedua bulan penuh ampunan. Dikatakan bulan penuh ampunan karena Rasulullah bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, landasannya iman, percaya, yakin bahwa puasa itu adalah perintah Allah SWT. Karena Allah pun hanya memanggil orang yang di dalam jiwanya ada iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka yang tidak ada iman di dalamnya tidak tergerak, bahkan berat rasanya, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-An'am ayat 125. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan di dunia, kalau di dunia sudah Allah sesatkan, bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka di akhirat sudah pasti sesat dan buta. Kenapa? Karena di dunia ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita semua, siapa yang terbaik amal perbuatannya menurut Allah, bukan menurut atasan kita, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di malam kedua bulan Ramadan, dan tidak hanya berada di dalamnya, tetapi kita berada di masjid. Di masjid di mana cahaya iman itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yasha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Mari kita sama-sama kita hidupkan, kita isi dengan amal-amal
amaliyah yang sudah kita pelajari, sudah kita ketahui, saumnya, zikirnya, tilawatul Qur'annya, qiyam Ramadannya yaitu tarawih. Insyaallah malam ini kita kalau jamaah kuat kita surat Al-Kahfi 110. Siap? 8 rakaat sama, tapi ayatnya 110. Tadi sudah dikortin 10, berarti 100 ayat lagi. Siap? Ya, insyaallah semampunya. Nanti khawatirnya besok nggak datang lagi. Tapi saya nggak di sini. Terserah. Iya, besok di Al-Ikhlas stasiun diajak jalan-jalan. Bersyukur kepada Allah sekali lagi karena Ramadan ini kata Rasulullah SAW, tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Semua pintu surga dibuka. Lam yughlaq fihi babun, satu pintu pun tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menghendaki orang-orang yang beriman itu masuk surga semua. Maka berdoalah kepada Allah di setiap saat, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Kemudian di bulan Ramadan selama 1 bulan ini ditutup semua pintu neraka. Laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum, dalam surat Al-Hijr, bahwa neraka itu ada 7 pintu. Setiap pintu juz'un maqsum, ada bagian masing-masing. Maka berdoalah kepada Allah jangan sampai kita menemui 1 pintu pun. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan lam yuftah fihi babun, 1 pintu pun tidak dibuka di bulan Ramadan. Pintu neraka semuanya ditutup. Allah menghendaki kita semua terhindar dari api neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian wa tughallu fihi maradatu syayatin atau kama qala sallam, dan dibelenggunya setan-setan yang selama 11 bulan atau juga 12 bulan itu selalu mengganggu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, karena sudah berjanji kepada Allah, berikrar ketika diusir dari surga, fakhruj innaka rajim, kata Allah, keluarlah wahai iblis, kamu dilaknat. Iblis tidak begitu saja. Qala fa anzirni ila yaumi ba'tsun, ya Allah, beri saja waktu sampai hari dibangkitkan. Maka iblis laknatullah alaih belum mati, terus menggoda, memperbanyak pengikutnya setiap hari, setiap saat untuk mengajak yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir, agar mengajak kelompoknya, golongannya, pengikutnya, loyalisnya masuk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Itu diikat ketika Ramadan agar kita semua mudah, ringan. Biasanya berat sekali ke masjid, biasanya berat sekali ikut kajian, biasanya berat sekali baca Al-Quran, biasanya tangan tertutup untuk sedekah infak. Alhamdulillah barusan ketika iftar sangat penuh sekali makanan. Ini adalah dari jamaah semua, dari dermawan, karena berkah Ramadan, meyakini Ramadan. 1 butir pun kita titipkan di masjid dimakan. Kalau hari ini yang piket untuk iftar membawa 10 butir kurma, berarti dia sudah 11 hari puasanya. Kenapa? Karena man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka orang puasa, kana lahu ajru sha'imi, maka baginya pahala orang yang puasa. Jadi pahalanya sudah 11 hari dia plus dia yang puasa. Ini keistimewaan di bulan Ramadan. Apalagi kalau seperti saudara kita dermawan itu membawa 150 kardus air minum mineral, insyaallah sudah 2 tahun ini. Bayangkan berapa
nanti yang akan didapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, minuman yang dari surga. Jazakumullah, banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan yang hendaknya memotivasi kita untuk selalu memaksimalkan. Saya punya teman di Jakarta, ya, mualaf, sekarang tentunya sudah tidak mualaf lagi, sudah menjadi muslim yang ideal. Setiap bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, malam terakhir, dia dengan istrinya iktikaf di Masjid Al-Ittihad Jakarta Selatan. Itu bayar. Kalau kita gratis di sini nanti Masjid Ubah, silakan ikut. Dia bayar, ya, waktu itu 2 juta, 20 tahun yang lalu 2 juta. Itu bersama istrinya, ya, khusus ibu-ibu, ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini dia kerjanya berhenti. Jadi setahun mengambil cutinya hanya untuk Ramadan. Masya Allah. Namanya Abdurrahim. Abdurrahim nama muslimnya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan Allah karuniakan. Kapan lagi kalau tidak Ramadan? Karena Allah khususkan Ramadan ini bagi hamba-hambanya untuk memperbaiki hari-hari, bulan atau pekan selama 1 tahun itu adanya di Ramadan. Kalau kita Ramadan tidak tertarik, bahkan mendengar azan saja tidak kuat, kepanasan, apa yang terjadi? Waliyadzubillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang sangat jauh dari kebenaran, dari cahaya Islam. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang belum tembus cahaya Islam ke dalam jiwanya. Jazakumullah, saya diamanahkan dari takmir untuk membacakan satu hadis dari Utsman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati, kita semua adalah akan menghadapi satu pintu, memasuki satu pintu, berpisahnya jasad kita dengan ruh. Kalau kita baca hadis tentang kematian, bagaimana sakaratul maut, ada 2 macam kondisi kita. Ada yang dijemput oleh malaikat dengan wajah senyum bagaikan matahari sinarnya, membawa kain kafan dari surga, pakai wangi-wangian. Dan yang satunya kain kafan yang kasar dengan malaikat yang menakutkan. Maka kita semua akan mengalami itu. Man mata, barang siapa mati wa huwa ya'lam, kemudian dia mengetahui, dia meyakini dalam hidupnya annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah selama hidupnya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Jadi hakikatnya ketika kita sudah melaksanakan syariat Allah, salat 5 waktu, infak, sedekah, salat sunnah dan yang lainnya, hakikatnya kita sudah masuk surga Allah di dunia. Karena ketenangan orang beriman itu adalah di dalam melaksanakan ketaatan. Melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala adalah surga Allah yang akan menghadirkan surga yang hakiki. Jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya bagaikan 7 lapis langit dan bumi. Jazakumullah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan aktivitas Ramadan ini dan aktivitas-aktivitas lainnya di luar Ramadan menghantarkan kita di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian materi kultum pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kalimat terakhir dari lisan kita ketika meninggal dunia adalah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.